Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar nih? Semoga sehat selalu. Kali ini kita kedatangan tamu dan bakal ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang case mood. Sebenarnya bukan tamu biasa sih, tapi lebih ke apa ya disebutnya seseorang yang sangat istimewa. Dia termasuk teman kita juga, suka ngebantu Murdokus juga, dan salah satu karya terbarunya yang ikutan di ajang kompetisi Case Mood kalau nggak salah. Karyanya ini dia, keren banget. Bayangin aja, Case Mini ITX diubah jadi sesuatu yang unik. Mau tahu lebih? Pantengin terus video ini. Jadi ini dia tamu istimewa kita kali ini, yaitu PC Modder atau Case Modder atau apa sih Kang? Entusias modder aja. Iya boleh lah. Bebas lah. Doni Daguar. Bener nggak? Boleh perkenalkan diri dong. Siapa kakak ini sesungguhnya? Ya, nama saya Doni, hanya salah satu penggiat aja modifikasi PC di Indonesia. Jadi Kang Doni ini sebenarnya udah sangat dikenal. Bahkan beberapa karya terbarunya itu udah muncul di kompetisi Case Mood World Series. Oke Kang, Case Mood World Series dengan karya terbaru yang disebut Survivor. Boleh dijelasin nggak sedikit? Ya, diberi judul Survivor. Dan kalau nggak salah, Kang Doni di Case Mood di kompetisi kali ini itu jadi satu-satunya perwakilan ini, ya. Untuk tahun ini Indonesia. satu-satunya perwakilan Indonesia. Bangga lah Bung. Ya, kalau tahun kemarin kan banyak ya, ada 5 orang. Tahun berikutnya juga ada banyak. Tahun ini ya mungkin gara-gara kondisi dan lain-lain ya jadi cuma 1 orang. Boleh dijelasin sedikit tentang tema dari yang dibawa dari Survivor itu sendiri? Karena saya lihat itu kayak futuristik atau sci-fi gitu lah Kang. Ya itu bebas lah ya, bebas interpretasi yang lihat. Mau futuristik mangga, mau sci-fi boleh, apa aja lah. Cuman kalau saya sendiri sih ingin menyampaikan, ada pesan gitu yang disampaikan. Pesannya yaitu theatrical geometrik aja, secara alegori gitu. Jadi ada kias di belakang, produk yang dibuat. Maknanya itu lebih ke case-nya, bentuk case-nya, atau secara luas? Secara luas sih sebenarnya semuanya. Nggak mungkin lah kita cuma separoh-separoh ya. Atas, bawah, kiri, kanan, dalam juga apa ya, terakomodir di situ. Oke Kang, ini kan agak cukup ini juga sih, disebutnya case mood atau PC mood sih. Soalnya kan kadang-kadang orang suka agak bingung juga sih pengistilahan itu. Apalagi orang newbie lah. Ya kalau case Saya mode sendiri itu kan kayak itu newbie gitu. Case mode casingnya doang misalnya. Kalau PC mode mungkin semua, sama hardwarenya mungkin di mod. Jadi itu mungkin lebih luas lah. Nah, jadi kita sebut PC mode aja. Berarti ini sebenarnya disebutnya PC mode PC gitu. mode gitu. Cuman ya kompetisinya namanya case mode yang kemarin diadain. Lebih yang diutamain berarti ke case-nya. Ke case-nya gitu. Nah, prosesnya nih Kang, gimana sih? Apakah banyak kesulitan? Saya kira pasti banyak sih kesulitannya gitu. Boleh dijelasin sedikit lah. Minimal jadi orang tahu, oh prosesnya itu kayak gini, prosesnya kayak gini. Kalau proses sih relatif lah ya. Kalau misalnya kita sering menggunakan cara tersebut ya pasti jauh lebih mudah. Cuman apa ya? Setiap ide baru kan selalu ada kesulitan baru. Ya itu tantangannya gitu. Cuman untuk prosesnya agak sulit karena ini hanya 1 kali jalan, jadi nggak ada koreksi di tengah. Jadi 1 kali gambar masuk ke mesin laser, keluar langsung jalan. Maksud 1 kali jalan itu berarti Jadi nggak ada koreksi di tengah. oh gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada kesalahan, saya harus menggambar ulang karena kan udah presisi ukuran gitu. Kalau ada satu yang salah, berarti ukuran yang lain juga ke bawah salah. Oh iya siap. Ide dibalik
Survivor itu sendiri kan tadi dikatakan Skyfi. Kenapa harus Skyfi? Sebenarnya bukan kenapa. Idenya itu datangnya itu muncul begitu aja atau pada dasarnya Kang Doni itu udah ada niat next bukan bikin case kayak gini atau next temanya yang ini. Sebenarnya ini hanya berusaha menyempurnakan dari ide yang pertama. Jadi 2-3 kali modifikasi yang kemarin itu dimodifikasi, disempurnakan lagi, standarnya dinaikkan lagi. Nah ini salah satu yang apa ya, salah satu kesinambungan dari yang kemarin gitu. Jadi berkelanjutan ya. Berkelanjutan aja. Jadi idenya sequel. Kendalanya nih Kang, biasanya pasti mulai dari komponen atau apa kek case-nya. Kalau kendala sih pasti ada aja ya. Salah satunya kendala itu menyesuaikan ide dengan proses pembuatan. Terus kendala itu. Terus kendala kedua, karena grade standarnya dinaikkan, berarti kita kejar-kejaran tuh waktu yang asalnya 3 bulan terlihat. 3 bulan ya waktunya. Misalnya ya terlihat 3 bulan itu terasa pendek karena standarnya dinaikkan yang menjadi sangat rapat. Kalau gitu. support misalkan... Kalau support kemarin waktu ini saya dapat support dari Cooler Master sendiri, dari Acer, dari AMD sama dari Asus Republic of Gamer. Yang lain atau Kang sendiri bikin proposal kayak gitu atau sebenarnya datang langsung support? Bikin proposal, kasih portofolio. By the way, buat dapet support itu sulit nggak sih di negara kita atau buat para PC modder? Setidaknya kan bisa jadi penjelasan ke penonton nih. Kalau sulit enggaknya sih relatif ya. Apakah kita harus terkenal atau gimana? Ya mungkin bermodal portofolio, terus bermodal niat yang baik aja gitu. Maksudnya niat yang baik tuh, saya minta support karena saya ingin punya barang itu juga kayaknya kurang baik ya, kurang etis. Ya kita harus juga ngasih benefit dong buat mereka ya, win-win solution aja. Jadi kalau misalnya dia support ke kita apa ya, kita jangan tampil memalukan gitu. Betul. Tampil atau misalnya tampil apa adanya aja, yang penting dikasih barang Korea. Enggak lah, kan kita juga jadi saya harus mempresentasikan mereka juga gitu ya. Jadi ya masing-masing pihak punya benefit lah kalau kita bicara tentang supporting ya. Terus by the way kan harus ada track recordnya juga biar bisa dipercaya oleh produsen. Tidaknya kayak gitu juga nggak? Ya maksudnya perlu inilah apa di portofolio itu kan mulai kapan ikut kompetisi apa gitu, punya prestasi apa. Kang Doni sendiri kan udah cukup lama di dunia case mode. Nggak lama lah, banyak yang lebih lama lah. Track record bagus, boleh dijelasin dong ke penonton record dari awal tahun berapa sih? Iseng-iseng sih ya dari 2011 mungkin 2012 iseng-iseng di rumah. Iseng-iseng ngoprek gitu. Nah udah kemudian 2017 lah ikutan kompetisi ya. Tadinya mau 2016 ikut, cuman ada karena urusan pekerjaan jadi tidak bisa ikut. 2017 saya ikut pertama kali. Pakai apa tuh? Pakai Bitfenix waktu itu, Bitfenix Pin My PC mungkin ya. Saya lupa lagi judulnya. Cuman Bitfenix yang ngedain. Nah kebetulan di situ juara yang aneh gitu ya, best fotografi. Juara foto di sebuah kontes komputer itu cukup aneh. Terus Nah kemudian yang kedua saya di Corsair 2018. Corsair Case Mode. Kalau nggak salah kayak ini juga ya, mirip temanya. Saya inget itu. Kalau yang di Corsair itu bukan. Yang kayu. Yang bodinya bodi kayu. Gitu. Nah di situ juara favorit dengan beberapa peserta lain ya. Juara favorit aja. Nah udah gitu 2018 akhir baru saya modif bareng Adiago untuk kita jadi eksibitor ya di Cerwadena Malaysia. Yang di Malaysia yang ya itu. Wah keren tuh, itu kan acara internasional. Katanya ada beberapa ada beberapa modder dari negara Asia Pasifik lah. Ya, yang di situ. Apalagi dari Malaysia kan cukup. Nah, model di Malaysia cukup menyambut, untungnya cukup memberikan apresiasi kepada kami ya yang dari
luar negaranya. Ada berapa orang sih yang ke server DNA? Waktu ke server DNA 2018 tuh Dari berempat, Indonesia? berempat. Kita berempat. Untuk jadi eksebitor aja gitu kalau itu sih. Nah, terus udah beres yang acara server DNA itu 2018 ya, 2019 saya ikut build GG. Saya ikut itu yang build GG, kebetulan juara 3 yang di Oakland ya, di Oakland US. Gila, keren tuh Bang. Kebetulan. Kebetulan menang. Nah, pas yang case-nya apa sih? yang case-nya yang BQ9 yang warna abu. Nah, itu sebetulnya casing yang sama dengan yang dibawa ke Malaysia. Saya masukin lagi ke situ, ke yang di 2019. Nah, 2019 akhir saya ikut yang 2019 itu saya ikut CMWS yang 2019 yang saya pakai yang judul Desert Threat itu. Oh iya, saya yang warna kuning ya, desert ya. Juga sih Kang yang itu. Nah, itu yang menurut saya temanya itu agak mirip ya. Berarti berkelanjutannya seri keduanya atau generasi keduanya? Nah, dari situ pindah ke yang kompetisi Dark Clash, yang kompetisi lokal. Nah, yang di Dark Clash itu sebetulnya itu jembatan ide yang dari yang pertama itu pindah ke yang sekarang itu dari Dark Clash sebetulnya. Loncatan idenya dari situ gitu. Jadi bukan loncatan ya, itu jembatannya. Itu yang di kompetisi lokal. Nah, yang itu terus setelah itu yang setelah Dark Clash sebenarnya mau ada kompetisi lagi ya kalau nggak salah saya ingat. Cuman kebetulan ke jeda sama corona. Oh iya, banyak pandemi. Yang Malaysia nggak jadi juga. Yang Malaysia nggak jadi ya tahun 2020 ya, banyak acara yang berarti tertunda. Yang terakhir itu yang terakhir ini. Dan menurut saya penyempurnaan atau bisa dibilang bukan gitu. Penyempurnaan sih, masih jauh dari sempurna, cuman ini salah satu step gitu, kita naikin grade kan. Kan biasanya modder yang ada di kompetisi itu setiap beres kompetisi dia naikin lagi grade-nya, selalu naik. Kan kita nggak mungkin mengharapkan hasil yang lebih baik kalau kita tidak memperbaiki standar kan. Yes. Terus ini kan asalnya case yang dibawa itu Cooler Master NR 200. Nah, yang ini ya. Kalau nggak salah itu casing mini ITX. Iya, betul. Diubah totalitas menjadi. Ya, saya ganti skinnya saja. Jadi prosesnya itu mulai dari bahannya atau gimana sih? Jadi waktu ini proses pengerjaan sih, casing datang, terus dibongkar dulu semua, fitting dulu hardware, dan kebetulan saya dapat power supply-nya bukan yang buat yang yang small form factor. SFX. Ini dapatnya yang bukan yang SFX. Atau SFX? Small form factor. Oh ya, SFF. Nah, ini dapatnya yang biasa, yang standar. Berarti harus di totalitas modif. Iya, jadi akhirnya nggak bisa pakai VGA yang besar gitu. Agak ada keterbatasan PSU-nya apa sih kan? PSU-nya apa? Ini pakai V6500 V2 yang Cooler Master. Oh iya. Terus bahan ini nih yang agak ini bahannya apa sih kan? Nah, kalau ini bahannya akrilik dengan ketebalan yang bervariasi gitu ya. Ya relatif kalau build hardware ya. Build hardware kendalanya karena ini saya pakai PSU yang ukuran besar, bukan yang SFX. Jadi GPU jadi nggak bisa masuk yang besar misalnya. Karena PSU-nya ukuran standar dan agak memakan tempat. Kalau proses hardware di dalamnya. Nah, terus kalau misalnya proses luarnya saya pakai bahan dasarnya akrilik, kebanyakan akrilik. Ada pamflet juga, ketebalan 2 mili, 3 mili, 1 mili, 5 mili. Terus ada yang bentuk silinder. Sebetulnya bahan dasarnya 2 dimensi ini, cuman saya bikin agar terlihat 3 dimensi, jadi ada kedalaman. Siap. By the way, ini kan case-nya itu NR 200P ya? Ya, betul. Casing mini ITX. Casing mini ITX terbaru. Berarti dari agak lebih rumit juga. Soalnya kan bentuknya udah mini, dijadiin ukuran yang agak lebih besar kayak gini.
Ya emang di dimensinya agak dibikin besar biar ada airflow. Jadi dari bawah ada apa ya? Ada aluran menarik udara dari bawah. Terus ada chamber sedikit. Baru masuk ke casing, mau ke atas, mau buang, dia ada chamber lagi sedikit. Itu hanya untuk kepentingan airflow gitu. Saya jadi punya kepentingan setelah jadi apa ya? Saya jadi punya keuntungan setelah agak membesarkan ini casing, jadi saya punya airflow yang sedikit lebih baik gitu. Berarti nggak cuma estetika yang aja yang dilihat, tapi dari fungsi kayak pendinginan kayak gitu. Betul. Oke. Nah, ini kan berarti tadi nyari komponen yang agak susah. Tapi ada support juga dari luar. Ya, untungnya ada beberapa vendor ya mensupport kayak RAM dari Acer, misalnya motherboard, dan VGA dari Asus. Sudah jelas dari Cooler Master sendiri ya, power supply, casing dan lain-lain. Prosesor dari AMD. Jadi agak sangat terbantu. Iya, baik. Kalau ini Kang, benefit apa sih yang bisa didapetin? Kalau benefit dari sudut pandang saya sendiri gitu, pasti banyak ya benefit. Cuman benefit yang dari sudut pandang saya sendiri ya paling tidak saya jadi karya saya lebih bisa diapresiasi oleh orang banyak dengan di kompetisi satu. Nah, ketika diapresiasi oleh orang banyak, vendor pun akan terbantu terekspos brandnya. Gitu. Jadi ada saling memberikan benefit sebetulnya di sini. Win-win solution. Ya, gitu. Jadi kami bisa jadi sarana promosi mungkin untuk para brand. Nah, bisa jadi tuh nanti ada yang ngedeketin juga tuh Kang. Ya, mudah-mudahan. Nggak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Ya berarti kan selain ada pride tersendiri, ada benefit buat produsen sebagai exposure juga ya. Iya, ya selain terexposure juga kan sering terekspos kan akhirnya juga ada keuntungan lah secara promosi mungkin ya untuk brand. Kalau menurut Akang, antusiasme PC modding di Indonesia sama di luar lebih positif atau? Secara antusiasme di luar lebih baik. Di luar lebih baik mungkin karena di luar lebih tahu gunanya. Maksud? Gunanya jadi mungkin kalau di luar para modder ini dipakai untuk sarana promosi misalnya. Jadi untuk bikin PC display beberapa vendor mungkin kalau di luar ya. Jadi lebih antusiasnya lebih baik di luar. Mungkin karena atmosfer di luar lebih lama lebih lama dikenal daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia sendiri? Kalau di Indonesia sendiri sedang dalam tahap berkembang ya. Semoga kedepannya jauh lebih baik gitu aja. Lebih banyak, lebih baik, ya lebih kondusif dan lain-lain. Kang Doni kan asal dari Bandung nih. Tepatnya di daerah kalau nggak salah di dekat Pajajaran. Pasti ada komunitasnya juga berarti. Kalau di Bandung kita nggak ada komunitas, kita mah jadi modern saja, berkumpul, bertukar pikiran, saling bertukar ide. Belum pantas lah disebut komunitas lah. Ya misalnya mau disebut apa, kayak disebut ormas, disebut klub apa, kayak bebas lah. Cuman secara bentuk tidak ada badan hukum apapun. Wah, Kang, Kang. Karena buat apa juga kalau misalnya dibikin resmi-resmi tapi nggak berguna. Maksudnya berguna buat internal. Jadi kita kan ya lebih baik tidak ada bentuk lah. Maksudnya kita ngumpul aja, ngobrol, sharing, kita bagi-bagi informasi misalnya. Kapan nih ada kompetisi? Oh ini gimana beli cara bikin ini, cara bikin itu gitu. Bertukar pengalaman saja. Berarti misalkan ada teman yang baru nih atau yang tertarik nih ke Akang. Kalau nggak dalam bentuk komunitas, berarti kalau pengen ketemu datang aja ke? Ya mudah lah, bisa lewat Instagram misalnya, bisa lewat mana. Enggak. Kita ngobrol-ngobrol aja, orangnya banyak kok. Maksudnya jangan dilihat jangan dilihat sekumpulan ini tuh hanya melulu berbicara tentang Bandung. Kita tuh cuman ingin mewadahi aja dulu yang dekat. Kita bisa berfungsi dengan baik dulu gitu ya. Saling berguna dulu yang dekat, nanti lama-lama jadi membesar gitu. Jadi mau dari daerah manapun bisa jadi aja. Media sharing juga. Ya, media sharing aja. Ya, baik. Terus ada istilah modder di Indonesia kan banyak.
Kalau menurut Akang nih, tanggapan tentang modern Indonesia itu kayak gimana sih? Modern Indonesia cukup, pertama banyak, berbakat juga banyak, berpotensi apalagi, cuman mungkin agak kurang di visi. Jadi visinya tuh kurang jauh gitu. Jadi kalau misalnya visinya oke deh kita ikutan kompetisi internasional, untuk mengharumkan nama bangsa, ya itu lebih baik gitu daripada visinya cuman kalau ikutan kompetisi nanti nggak balik modal dong, jadi gimana? Karena kita bukan dagang ya, kita mah berkreasi gitu. Ya pasti ada urusan dengan keuangan, dengan modal, ini perlu modal atau gimana. Cuman ya semua dimulai juga dari situ sih ya maksudnya ada semua butuh itu gitu. Relatif lah itu ya. Berarti support dari produsen atau prinsipal juga sangat penting buat penting next di next level itu sangat penting. Tapi kalau misalnya kita baru belajar, kita baru terus tiba-tiba minta support juga agak nggak etis juga ya kan. Vendor atau brand juga pasti minta benefitnya buat kami apa gitu kan. Dan kita tahu diri aja gitu ya. Kita tahu diri aja kalau kita nggak belum gitu ya, sedikit-sedikit lah, lama-lama juga kan. Dulu saya juga mengawali dengan tidak ada support dari siapapun. Kemudian ketemu A, ketemu B, berteman, bisa pinjam hardware lah buat kompetisi. Dari pertemanan itu kan. Ya enggak semudah kalau udah terkenal kan dapat minta hardware ini itu. Nah, itu mindset itu yang agak harus dirubah gitu. Mindsetnya jadi jangan kita minta support terus kita dapat hardware udah. Bukan itu gitu kan, kita juga punya tanggung jawab kan. Kita kan jadi media promosi juga buat mereka, benefit mereka itu untuk mengekspos merek atau mengekspos apa. Nah, kita juga punya keuntungan gitu. Kita juga punya keuntungan misalnya jadi lebih dikenal orang, karya kita lebih diapresiasi, seperti itu. Dan jalan menuju ke sana juga nggak semudah inilah. Ya nanam durian hari ini kan nggak bisa berharap besok berbuah ya. Oke, siap. Pesan nih buat mereka yang pengen belajar atau teman-teman yang pengen belajar tentang dunia isi mood. Pesannya ya kita lihat dulu nih. Dia mau ke kompetisi atau dia mau hobi. Kalau misalnya mau hobi ya mulailah sendiri, belajar sendiri lah, banyak lah di YouTube misalnya modifikasi ini itu. Kalau misalnya buat di kompetisi persiapkan saja dulu mental. Jadi selain teknik, mental, tapi yang pasti mental aja sama visi. Visinya seperti apa? Kalau misalnya mental, visi, mindsetnya kalau misalnya mindset dagang, saya tidak menyalahkan orang yang berdagang, cuman mindsetnya hadiahnya lebih kecil dari modal, ya nggak bisa pakai parameter itu gitu. Ini namanya juga kompetisi. Terus kemudian mental tuh ada masalah dengan waktu, nanti waktu pengerjaan, nanti ada kita jadi punya tanggung jawab cukup besar kalau misalnya di support gitu ya. Nanti takutnya ada keterlambatan atau ya banyak lah yang ada urusannya dengan mental gitu. Nah, terus visinya mau apa nih? Kita mau membawa nama harum negara, atau kita mau punya nama doang, atau apa gitu, atau ingin berguna bagi sesama penggiat atau gimana? Nah, kita lihat di situ. Atau cuma sekedar show off gitu? Atau hanya sekedar show off, macam-macam lah ya. Tapi apapun tujuannya, apapun, yang penting itu aja 3: mental, visi, dan apa tuh satu lagi? Yang lebih difokuskan. Misalkan enggak, modalnya 3 aja itu. Kalau kompetisi itu kan ada beberapa. Kayak case mode, cable mode atau apa. Berarti salah satu yang lebih difokuskan juga itu. Ya tergantung tema kompetisinya. Kalau misalnya tema kompetisinya case mode pun bisa jadi sebetulnya PC mode gitu. Bisa jadi hanya itu. Cuman ada beberapa kompetisi kan hanya memodif casingnya doang. Penilaian utamanya. Ya kita fokus aja ke situ. Itu hanya masalah teknis aja, teknis di lapangannya. Ini Kang, terakhir nih. Ada rencana buat pasti nggak akan berhenti di satu karya aja kan selain ini. Ada bocoran apa yang mau diikuti atau ya mempersiapkan
1, 2, 3 lusin ide lah ya, ide untuk kompetisi selanjutnya. Dan temanya pasti akan berbeda atau masih nyambung sih? Mungkin agak berbeda. Biasanya agak berbeda di teknis, tapi kalau tema sih nggak akan begitu jauh bergeser lah. Kalau dalam pemilihan case misalkan ini mah enaknya diginiin, ini mah enaknya ya diginiin. Itu selalu jadi bahasan kami gitu ya. Banyak kami bersama rekan-rekan penggiat gitu selalu dibahas. Nah, kalau casing ini enaknya digimanain gitu. Mungkin kedepannya saya ingin mungkin tiba-tiba idenya lebih cocok ke scratch misalnya, atau lebih cocok ke tower mode, dia nggak tahu. Kita lihat di kompetisi berikutnya saja. Siap. By the way nih Kang, kalau misalkan ada yang tertarik nih, PC-nya pengen dimodif atau sekedar ngobrol-ngobrol, bisa dong ke Kang? Bisa lewat Instagram atau Facebook. Namanya sama, Doni Daguar dua-duanya. Kalau belum jelas, ini dia nama sosmed. Ya bisa lewat DM lah di situ, hanya untuk misalnya ingin ikut kompetisi ini, tertarik gimana berbagi pengalaman tentang kompetisi misalnya, atau berbagi pengalaman tentang gimana secara ngemodif, ya bisa lewat atau kirim surat cinta gitu ya Kang. Ya sama uang lah kalau bisa, beras. Minyak kelapa. Siap. Nah terakhir nih, kan banyak yang nggak tahu ini bener nggak bisa nyala atau gimana, atau cuma pajangan doang gitu. Ini bisa nyala, ini bisa berfungsi dengan baik. Coba kita matiin ya, kita matiin dulu nih. Ini kan bisa Nah itu bisa dibuka nih. Hanya untuk dan ukuran casingnya kan kecil segini kan ya, segini ya dia. Tinggi kalau nggak salah tinggi berapa ya, lupa lagi tingginya. Nah ini ya. Nyala kan? Keren Kang. Ya emang harusnya lah, kalau nggak nyala buat apa ngemodif PC mati ya? Iya. Tapi kayaknya harus disudahi dulu nih Kang. Soalnya waktu. Iya, dan penonton juga sudah mulai bosan kayaknya. Iya betul Kang. Jadi itu dia perbincangan atau ngobrol santai kita kali ini. Walaupun nggak diungkap semua, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao. Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.